Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Trivianti dari SMP Islam Terpadu Alfitiah Pekanbaru, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru Riau. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di sekolah. Nah, setiap anak unik. Murid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti akan berbeda. Untuk itulah diperlukan usaha guru agar murid merasa aman dan nyaman saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. 2, minat murid. 3, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid tentu tidak sama atau berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Dimulai dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. 3, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. 4, berbicara dengan guru sebelumnya. 5, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 macam. Pertama, diferensiasi konten. 2, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan diferensiasi proses ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang sudah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain?
Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka di sini guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3? Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mengapa demikian? Nah, ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.